Jadi untuk total skor series kali ini gue kasih nilai 8,4/10. Pada akhirnya semua film dan series itu selera masing-masing kok. The Talmud says, if not me, then who? If not now, then when? Oke, jadi ini adalah salah satu series terbaru dari Netflix, walaupun nggak terlalu baru banget, tapi banyak orang yang bilang setelah nonton film ini, atau series ini bagus banget gitu loh. Dan ini sebenarnya limited series gitu ya, cuma ada 4 episode, dan satu episode yang itu 1 jaman, jadi ya total 4 jam gitu kan. Langsung masuk aja ke penilaian pertama soal story, gue kasih nilai 8,5. Oke, series ini dibuka dengan karakter Esther, yang dimana dia tinggal di Brooklyn, US gitu ya, dan dia tinggal sama keluarganya. Dia harusnya di saat itu dia datang ke acara makan siang keluarganya, tapi dia malah kabur ke Berlin, Jerman. Dan kaburnya kenapa? Karena dia pengen sebuah kebebasan. Dan mungkin yang bikin cerita di sini menarik karena ada alur maju mundur ya gitu ya. Kayak kita tahu si Esther ini bagaimana perkembangan hidupnya saat ini, dan kita akhirnya juga belajar Esther di masa lalunya tuh kayak apa. Mungkin biar gampang gitu ya ngingetin karakter Esther ini mana dia yang masa sekarang, mana yang dia masa lalu. Lihat dari rambutnya aja sih, karena rambutnya itu menurut gue lebih kayak perjalanan hidup dia banget sih. Karena nih kalau misalnya kita lihat timeline hidupnya si Esther gitu ya, pas di awal banget dia kan harusnya rambutnya panjang gitu kan. Terus akhirnya pas dia nikah, dia tiba-tiba ngebotakin rambutnya, terus dia jadi pakai wig gitu, dan ya udah pas dia kabur dia lepas wignya. Jadi kayak rambutnya dia itu menurut gue perjalanannya dia. Dan menurut gue series ini sendiri tuh lebih kayak apa ya, banyak banget informasi-informasi tentang keluarga Yahudi gitu loh, yang kita nggak pernah tahu kehidupannya kayak gimana, kesehariannya, bagaimana mereka beribadah, bagaimana soal perjodohan di pernikahannya, bagaimana ritual pernikahannya juga gitu, dan bagaimana kehidupan setelah menikahnya. Itu semua kita dijabarin jelas banget di sini. Dan bahkan kayak soal handphone, gue aja baru tahu kalau misalkan mereka itu nggak pakai handphone yang kita pakai gitu loh, kayak iPhone, Android gitu. Mereka pakai handphone khusus yang nggak ada internetnya, jadi mereka nggak bisa buka sesuatu yang terlarang. Dan pokoknya di sini banyak banget lah ya peraturan-peraturan agama Yahudi yang kayaknya kita baru tahu gitu. Kayak contohnya karakter cewek itu nggak boleh pakai celana ketat, pakai celana jeans. Kayak itu sesuatu yang aneh banget, apalagi pas si Esther pertama kali beli blue jeans gitu yang ketat gitu. Itu kayak ya dia ragu-ragu gitu loh, karena dia mungkin nggak pernah pakai selama ini. Dia selalu pakai rok panjang gitu. Perhatiin aja deh semua cewek-cewek di sini. Oke nih ya, di awal-awal episode kayak episode 1, 2 kita tuh benar-benar diajak belajar banget ya tentang kehidupan keluarga Yahudi di sini. Sampai akhirnya nih ketika si Esther ketemu sama karakter cewek Israel juga di sekolah di Jerman itu kan dijelasin kalau misalkan si Esther itu ternyata adalah golongan atau komunitas ultra ortodoks. Jadi maksudnya ya itulah sesuai dengan judul dari series ini gitu. Sebenarnya arti unorthodox itu kalau di Google Translate kan artinya tidak normal gitu kan, abnormal gitu. Nah sebenarnya ketika ini mengambil dari komunitas ultra ortodoks dan dia keluar dari komunitas itu dengan plesetan unorthodox, menurut gue ini jadi sesuatu yang menarik banget. Cuma jujur aja ketika ini momen-momen flashback pas si Esti ini lagi menikah gitu ya, pas ya pokoknya ritual-ritual menikahnya itu banyak banget dan lama banget. Menurut gue itu bisa aja di-cut, kayak ya kita nggak perlu tahu banyak banget sebenarnya sih, karena yang kita pengen tahu adalah kehidupan Esti sekarang saat ini, bagaimana dia menjalani kehidupan barunya dia gitu loh di Jerman. Oh ya, dan satu hal sebenarnya ini ketika dia ke Jerman ini tuh agak-agak ironis gitu nggak sih, karena kalau kita ingat gitu ya soal masa lalu di mana pas lagi zaman-zamannya Nazi itu kan ngebunuhin Yahudi. Jadi kayak ya ketika seorang karakter Yahudi ke Jerman gitu, orang-orang Jerman sendiri yang ngomongin soal sejarah-sejarah masa lalu kayak gimana gitu kan. Nah soal ngegundulin rambut ini kayaknya sebuah kewajiban deh seorang cewek ketika abis nikah, dia harus motong rambutnya sampai abis banget. Itu kayak ya peraturannya begitu, dan entah kenapa itu gue kayak mau nangis banget sih pas adegan itu, parah. Wow banget. Makanya ini agak aneh gitu ya, kayak gue ngeliat tante-tantenya dia atau ya sepupu-sepupunya dia yang lain yang mungkin udah nikah juga, itu tuh rambutnya kayak rambut wig, atau enggak kalau nggak pakai rambut dia kayak pakai apa ya, pakai turban gitu loh. Dan which is itu nggak ada rambutnya juga kelihatan, maksudnya kelihatan kayak botak juga gitu. Dan gue juga bingung ini kenapa mereka hobi banget yang namanya kalau jalan-jalan itu bawa kantong kresek, bukannya bawa tas tapi bener-bener kantong kresek gitu dibawa-bawa, kayak isinya ya hal-hal penting padahal gitu. Jadi ya mungkin itu memang kebudayaan ya di sana. Dan bahkan akhirnya ditunjukin juga dong karakter si cowok-cowok di sini kan jambangnya itu kayak panjang sendiri, terus kayak curly gitu kan. Terus ada adegan si cowoknya itu kayak memang mengkerlikan itu tiap malam. Ya pokoknya banyak banget lah informasi baru yang bisa kalian tangkap gitu kan dari series ini, apalagi terutama ya soal perlawanan Esti terhadap komunitasnya ini sendiri gitu. Dan pasti gue tuh sebenarnya suka banget sama semua genre film ya, terutama drama. Sebenarnya gue suka film drama, tapi asalkan jangan mendramatisir, jangan kayak sinetron gitu loh. Dan ini tuh
tuh nggak sama sekali. Dan apalagi ketika ini nyampe di episode 4, pas di ending-ending gitu ya, itu klimaksnya menurut gue bener-bener klimaks banget sih pas lagi adegan audisi itu. Entah kenapa gue kayak apa ya, gue sebenarnya nggak pengen nangis sedih gitu, tapi kayak merinding aja gue nonton adegannya. Cuma mungkin di sini menurut gue ada beberapa momen yang ya ada yang kelamaan gitu loh, yang udah gue bilang tadi. Jadi kayak ini bisa aja kok 3 episode sebenarnya. Masuk ke penilaian selanjutnya soal screenplay, gue kasih nilai 9. Jujur aja ketika ini baru mulai gitu kan seriesnya, gue bingung ini mereka ngomong pakai bahasa apaan sih, kok bukan bahasa Inggris deh kayaknya gitu kan. Tapi pas gue klik di bagian Netflix kan ada subtitle sama audio gitu kan, tapi audionya pun cuma ada tulisan Inggris original. Jadi kayak oh ini bahasa Inggris original atau gimana sih? Ternyata setelah gue searching ini kayak 90% itu pakai bahasa Yahudi atau bahasa Yiddish gitu kan. Yang dimana mungkin bahasa itu belum ada di aplikasi Netflix. Jadi kayak ngerti kan, belum ada pilihannya, optionnya gitu loh di aplikasi Netflixnya. Jadi ya udahlah Inggris aja tulisannya gitu. Tapi memang sebenarnya bahasa Inggris pun juga tetap ada banyak gitu. Tapi ya cuma 10% doang. Dan mungkin itu sih yang gue suka, series ini jadi terasa autentik aja. Lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 8,5. Nah si sutradaranya ini setelah gue tonton video tentang interview dia gitu ya tentang series ini, dia sempat ngomong kalau misalkan series ini tuh sebenarnya terasa ya universal aja konfliknya gitu loh buat siapapun, walaupun konflik awalnya itu tentang keluarga Yahudi ini terasa ya cuma satu kalangan doang gitu kan. Lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 9,5. Nggak tau kenapa ya di sini menurut gue karakter ST tuh the best banget, parah, aktingnya gila, bagus banget, wow, gue nggak tahu mau ngomong apa lagi. Pokoknya dia, padahal gue kurang tahu dia siapa gitu kan, tapi tiba-tiba dia main di series ini dengan akting yang wow banget, jadi udahlah bagus banget pokoknya ini aktingnya dia. Lanjut ke soal sinematografi dan film editing, gue kasih nilai 7,5. Sebenarnya ngomongin sinematografi dan toning warnanya ini terasa agak standar aja sih, biasa banget, kayak ya udah jadi sebenarnya sih. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 8,5. Sebenarnya lokasi-lokasi ini terasa kayak simple gitu kan, sesuatu yang biasa kita lihat juga gitu, terutama pas di rumah-rumah Yahudinya ini ya sebenarnya sama aja kayak rumah-rumah di US kayak biasanya. Tapi mungkin yang gue tahu juga ketika si production design di series ini tuh kayaknya sudah meresearch banget gitu loh tentang masa lalu keluarga Yahudi di US ini tuh kayak apa sih bentuk rumahnya, bentuk ya ruangan-ruangannya. Lanjut ke soal kostum, makeup, dan hairstyle, gue kasih nilai 9. Nggak tau kenapa sih menurut gue ini kostumnya tuh bener-bener khas banget, autentik, kayak ciri khas ya orang Yahudi banget. Walaupun gue nggak tahu sebenarnya awalnya kayak gimana gitu kan, tapi setelah gue nonton, oh ternyata kayak gini toh gitu kan. Jadi ketika si karakter dua cowok ini ke Jerman aja dengan style baju mereka yang kayak gitu, orang-orang juga udah langsung tahu kok oh mereka dari Israel gitu kan sebenarnya. Dan bahkan gue nonton series ini berasa kayak lagi nonton film zaman jadul gitu sih, dengan baju-baju mereka yang ya kayak baju jadul sih sebenarnya. Lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 7, semuanya aman, oke, nggak ada masalah. Dan pada akhirnya semua penilaian-penilaian tadi gue tambah-tambahin dan menjadi nilai rata-rata di awal video ini. Oke, sekian review film ini dari gue, dan makasih udah nonton.